Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Senang sekali ketika saya mengetahui kalau ada jemaat yang selama dalam ibadah online ini tekun beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada di rumah, tetap berpakaian rapi, memuji-muji Tuhan. Tapi saya tidak tahu ada berapa banyak juga jemaat yang masih di tempat tidur ya. Ibadah online-nya sambil tidur-tiduran. Atau sambil ngemil. Atau mungkin ada yang sepertinya ibadah tapi masih asik main game. Saya tidak tahu karena saya tidak melihat hal itu. Tapi saudaraku, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hal-hal inilah yang dilihat oleh seseorang yang bernama Jefanya. Itu sebabnya kita akan buka Alkitab kita dalam Jefanya pasal 1. Ayat yang ke 1 sampai 7 saja kita akan baca ayat-ayat ini. Tapi saudara mungkin akan melanjutkan ayat-ayat selanjutnya sampai dengan pasal yang kedua ayat 3. Tapi kita akan baca ayat 1 sampai 7 saja. Di sana dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Jefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah saudaraku, kalau kita lihat seseorang yang bernama Jefanya melihat hal ini terjadi pada zamannya. Dalam ayat 1 dikatakan, kita mengenal siapa Jefanya. Jefanya ini seorang yang hidup di zaman pada saat Raja Yosia bin Amos, Raja Yehuda memerintah. Dan beberapa ahli menduga bahwa Jefanya ini masih memiliki keturunan darah raja. Sehingga dia mengenal persis, dia tahu persis bagaimana kehidupan para intelektual, para politikus yang ada pada saat itu. Walaupun kita tidak tahu siapakah nabi ini sebenarnya, namun ada satu hal yang penting yang kita bisa mengerti melalui berita-berita yang ia sampaikan. Jefanya hanya menulis 3 pasal, saudaraku. Tetapi di situ kita melihat bagaimana dia menyatakan bahwa Allah sedang murka terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Jefanya meneriakan satu berita penghakiman bahwa orang-orang yang selalu menyakiti hati Tuhan pasti tidak akan luput dari penghukuman. Saudaraku, berita Jefanya juga adalah berita untuk zaman kita. Dan Jefanya mengajak kita semua untuk bertobat, berseru untuk supaya kita bertobat atau kita akan berhadapan dengan murka Allah yang membinasakan itu. Seperti saudaraku, kita ketahui bahwa sifat dari satu nubuatan nabi khususnya tentang penghakiman, dengan kata lain Jefanya menulisnya sebagai hari Tuhan. Biasanya saudaraku,
Apa yang diserukan oleh para nabi itu selalu memiliki arti bahwa penghakiman itu akan terjadi pada zaman itu juga. Tetapi itu bisa juga berarti bahwa penghakiman itu akan segera terjadi beberapa waktu kemudian. Dan ini juga bisa berbicara tentang penghakiman secara universal pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudaraku, apa yang disampaikan Nabi Zefanya sungguh-sungguh terjadi, saudaraku. Hari Tuhan yang berbicara tentang penghakiman Tuhan. Di dalam ayat 14 Zefanya serukan, hari itu akan datang. Hari itu adalah satu hari yang sangat pahit ketika penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan datang. Pahlawan pun akan menangis, di situ dikatakan. Saudaraku, kurang lebih 20 tahun semenjak akhir daripada pemerintahan Raja Yosia, Yehuda benar-benar mengalami kehancuran. Di bawah Raja Babylon pada tahun 587, Yehuda mengalami kehancuran. Hari-hari yang sangat menakutkan, hari-hari yang mengerikan dialami oleh bangsa Yehuda. Karena mereka tidak mau bertobat dari kejahatan mereka. Sehingga penghakiman dan penghukuman Allah itu datang dalam hidup mereka. Saudaraku, pagi ini kita diingatkan bahwa perkataan Tuhan pasti terjadi. Kita akan lihat beberapa dosa daripada bangsa Yehuda ini. Di dalam Zefanya pasal 1 kita baca dalam ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Saudaraku, dosa yang dicatat oleh Zefanya pada ayat 5 dan 6 di sini dalam hal ibadah. Di dalam hal penyembahan mereka. Orang-orang Yehuda telah melanggar hukum Tuhan yang pertama. Yaitu dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Sebenarnya saudaraku ada dua golongan yang melanggar hukum Allah ini. Yang pertama orang-orang yang memang menyembah kepada berhala saja. Bangsa-bangsa di sekitar Yehuda adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada banyak dewa-dewa. Tetapi hal yang kedua, saudaraku, orang-orang yang berdoa kepada Allah Israel, tapi juga berdoa kepada dewa Milkom di sini dikatakan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Mereka percaya kepada Allah Israel, tetapi mereka juga berdoa dan menyembah kepada dewa Milkom. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, dewa Milkom ini adalah nama lain dari dewa Molok, saudaraku. Itu adalah sesembahan dari bangsa Ammon. Nah, saudaraku, penyembahan kepada dewa Milkom ini, saudaraku, satu penyembahan ritual yang sangat mengerikan. Karena pada saat itu ketika mereka melakukan penyembahan kepada dewa ini, mereka akan membawa korban bayi-bayi, anak-anak mereka itu akan dikorbankan kepada dewa Milkom ini. Mereka percaya, saudaraku, ketika mereka mengorbankan anak mereka, anak pertama mereka, mereka percaya bahwa dewa Molok ini akan menjamin kesejahteraan materi bagi keluarga dan masa depan anak-anak mereka. Jadi saudaraku, di sini kita melihat bahwa bangsa Yehuda bukan saja menyembah kepada Allah Israel, tapi mereka juga menyembah kepada patung dewa Milkom ini. Kedua golongan ini sangat menyakitkan hati Tuhan, saudaraku. Golongan orang-orang yang menyembah kepada berhala, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, yang lebih menyakitkan lagi kalau ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Bangsa-bangsa Yehuda, mereka percaya kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi mereka juga beribadah kepada dewa Milkom ini.
Kalau kita melihat dalam keseharian saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari saudaraku ya, contoh ini bisa kita lihat dalam kehidupan berkeluarga ya, itu sangat kelihatan. Misalnya ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk saling mencinta ya kan, menikah dan berjanji di altar Tuhan, setia sampai mati, sampai maut yang hanya dapat memisahkan mereka. Tapi saudaraku, kita lihat di dalam kehidupan berkeluarga seringkali ada banyak pasangan-pasangan juga yang akhirnya berselingkuh, memalingkan ya cintanya kepada pasangan yang lain. Bukankah ini hal yang sangat menyakitkan saudaraku? Pandangan manusia yang jahat pun tidak bisa terima hal ini. Apalagi Tuhan saudaraku ketika melihat kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi secara bersamaan kita menyembah kepada ilah-ilah lain dalam hati kita. Mungkin sekarang penyembahan itu tidak berbentuk seperti Dewa Milkom pada saat itu. Sebuah patung yang tembaga yang besar, yang berbentuk manusia dengan kepala banteng saudaraku. Dan Dewa Milkom ini, patung itu mengulurkan tangannya. Disitulah orang-orang mempersembahkan bayi-bayi mereka. Kita tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi saudaraku, ada banyak ilah-ilah lain yang bisa ada dalam hati kita. Kalau saudara ingat, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan 3 berhala terfavorit yang ada di akhir zaman ini. Yang pertama apa saudaraku? Seks. Yang kedua mamon atau uang. Dan yang ketiga adalah diri sendiri atau egoisme. Saudaraku, ketika hal ini ada dalam hidup kita, maka kita sedang mengorbankan anak-anak kita tanpa kita sadari saudaraku. Ketika kita memalingkan hidup kita daripada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, tapi di hati kita ada ilah-ilah seperti ini, ya. Ketika kita mengagungkan kehidupan hawa nafsu, mencari kepuasan di luar Tuhan, maka kita mengorbankan keluarga kita, anak-anak kita. Pada saat kita juga mengidolakan dan mencari harta dunia ini lebih daripada Tuhan, kita menghabiskan banyak waktu di luar, bekerja dan terus menghabiskan waktu mencari apa yang kita mau dapatkan. Kita juga mengorbankan anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi saudaraku, kalau saya pikir saudaraku, hal ini sama saja. Mungkin kita tidak menyembah secara bentuk patung. Tapi bila hal ini ada dalam hidup kita, maka kita melakukan hal yang sama yang pernah Yehuda lakukan saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi juga di dalam hati kita ada ilah-ilah lain selain Tuhan Yesus. Itu sebabnya Zefanya menyerukan saudaraku, supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita memeriksa hidup kita. Kita mulai memperbaiki hidup kita dan melihat apa yang ada dalam hati kita sesungguhnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyembah Dia dengan seluruh kehidupan kita. Ataukah ada ilah lain dalam hidup kita. Saudaraku, ini Zefanya dapat saksikan saudaraku. Di tengah-tengah usaha Raja Yosia untuk melakukan pembaharuan dan menghapus segala penyembahan berhala. Raja Yosia mulai mendirikan bait-bait Allah, di mana umat Yehuda diharuskan untuk beribadah di bait Allah. Tetapi saudaraku, di satu sisi mereka juga datang dan beribadah menyembah kepada Baal. Mereka menuruti apa yang dikatakan Raja Yosia. Mereka datang ke bait Allah. Mereka beribadah kepada Allah Israel. Tapi di satu sisi orang-orang Yehuda ini, mereka pergi juga menyembah kepada Dewa Milkom. Inilah dosa yang dilihat oleh Zefanya. Yang kedua saudaraku, Zefanya pasal 1 ayat 8 dan 10.
Di situ Zefanya menjelaskan tentang dosa para politikus, orang-orang yang duduk di pemerintahan. Di situ katakan, pada hari perjamuan korban Tuhan, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkabungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Zefanya juga mencatat dosa yang dilakukan oleh para politikus, para pejabat, para orang-orang pemerintahan, saudaraku, yang saat itu dikatakan mereka menggunakan kekuasaan dengan semena-mena untuk kepentingan mereka sendiri, melakukan penipuan dan lain-lain, korupsi dan lain-lain, saudaraku. Kalau kita melihat hal itu pun, saudaraku, terjadi di hari-hari ini. Yang ketiga, saudaraku, Zefanya pasal 1 ayat 11 sampai 13. Di situ Zefanya mencatat tentang dosa pelaku ekonomi atau perdagangan, saudaraku. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Saudaraku, Zefanya mengatakan ada dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan perdagangan. Para pedagang-pedagang di kota Yerusalem yang adalah pusat perekonomian saat itu dipenuhi dengan kecurangan, saudaraku. Mereka sudah tidak peduli akan mutu dari barang-barang dagangan. Yang terpenting bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka melakukan dosa penipuan dan penindasan terhadap orang-orang miskin. Saudaraku, kalau kita lihat, bukankah hari-hari ini dosa-dosa ini, saudaraku, ada di dalam kehidupan masyarakat kita? Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang pun, saudaraku, dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan untuk rakyat miskin, saudaraku, kita lihat terjadi penyelewengan. Orang-orang mencari keuntungan sebesar-besarnya, ya, dari situasi seperti ini. Mereka membuat masker, alat APD yang dibutuhkan di tengah-tengah masa COVID-19 ini, saudaraku, dengan memberikan harga yang melambung tinggi. Bukankah hal ini dilakukan oleh orang-orang sekarang, saudaraku? Apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, saudaraku, kita lihat itu pun terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dua hari yang lalu, kalau tidak salah, saudaraku, saya melihat satu kiriman. Ada seorang pengusaha muda di Surabaya, saudaraku, yang membagi bantuan, ya. Kalau mungkin saudara mendapatkan hal ini dan melihat dia masih sangat muda sekali, saudaraku, membagikan bantuan-bantuan satu dus Superme itu dengan bahan-bahan pokok, tetapi kemudian dia masukkan uang 1,5 juta, ya. Dan ini sangat luar biasa ketika ada orang-orang yang mendapatkan hal itu, mereka sangat terkejut karena ada lembaran ratusan, ya, sebanyak 15 lembar 1,5 juta di situ dikatakan. Mereka sampai ada yang menangis, ya, sujud karena tidak menyangka akan mendapat bantuan sebesar itu, saudaraku. Ketika pengusaha ini diwawancara, saudaraku, ditanya, lalu dia katakan seperti ini, saudaraku, yang menarik perhatian saya. Dia katakan, kami pengusaha, dia katakan, kami masih punya tabungan, dia katakan. Walaupun 1-2 tahun keadaan masih seperti ini dan tidak bisa bekerja, kami masih bisa, dia katakan, karena kami mempunyai tabungan. Wah,
luar biasa. Pengusaha-pengusaha, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Tetapi saudaraku, kemudian saya berbicara dengan seseorang, saudaraku, dia cerita, waduh, ini bulan yang kedua gaji dipotong, dia katakan. Gaji dipotong lagi, kemudian THR diberikan hanya separuh. Dia katakan, kenapa banyak kali pengusaha, ya, bos-bos yang setahu dia itu memiliki uang yang cukup banyak. Bahkan dia sendiri dapat membuktikan bahwa seluruh tagihan-tagihan perusahaan itu bukannya macet, saudaraku. Itu lancar. Dia katakan, kenapa karyawan yang menjadi korban di masa-masa ini? Karyawan yang udah kerja mati-matian buat bos, buat perusahaan, itu gaji dipotong. THR hanya setengah, dia katakan. Padahal kalau saya mulai lihat tadi ya, para pengusaha ini katakan, kami punya tabungan. Dan pengusaha yang baik hati ini, mereka katakan, tidak masalah kalau 1-2 tahun lagi keadaan masih seperti ini, kami masih bisa. Kami masih bisa hidup, kami bisa bertahan. Bahkan mereka membagi-bagikan kelebihan mereka itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika saya melihat ada sebagian orang-orang, para pelaku ekonomi, para pelaku orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan yang menindas, maksudnya seperti yang mengorbankan karyawan-karyawan mereka, walaupun sebenarnya mereka dapat memberikan itu secara penuh, ya, dengan tabungan mereka ataupun apa yang mereka miliki. Tapi mereka tidak lakukan hal itu. Sangat menyedihkan sekali, saudaraku. Tapi firman Allah katakan, saudaraku, mereka yang melakukan dosa, mereka tidak akan pernah lolos dari penghakiman Tuhan. Hari Tuhan itu akan datang dalam hidup mereka. Hari itu, saudaraku, bisa terjadi pada tahun-tahun hidup kita. Bila kita tetap tidak mau bertobat. Tapi saudaraku, bila kita tetap diizinkan hidup dan kita tetap hidup di dalam dosa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka hari Tuhan itu juga akan datang dalam hidup kita menjadi satu hari yang mengerikan. Penghukuman Tuhan akan kita alami pada saat itu. Tapi saudaraku, hari Tuhan juga bisa terjadi malam ini. Kalau kematian datang dalam hidup kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Itu sebabnya, saudaraku, Zefanya pasal 2 ayat 1. Kita lihat seruan daripada Zefanya. Zefanya menuliskan bagaimana Allah menjadi sangat murka melihat dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu sebabnya Zefanya katakan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Zefanya berseru, saudaraku, supaya kita bertobat. Supaya kita mencari Tuhan, supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita sadar bahwa dosa akan selalu membawa penghakiman Tuhan. Selalu akan membawa hukuman Tuhan. Cepat atau lambat, saudaraku, dosa itu akan membuahkan maut dalam hidup kita. Ada 2 contoh, saudaraku, kisah nyata yang saya ingin munculkan pada pagi hari ini. Satu seorang yang bernama Voltaire, itu seorang ahli filsuf, saudaraku. Dia seorang penulis yang sangat terkenal, tapi dia seorang ateis, saudaraku. Pada waktu dia berada di ambang kematian, saudaraku,
ia mengatakan satu kalimat yang sangat menyedihkan. Dia katakan, aku telah dibuang oleh Allah dan manusia. Orang yang selama ini hidupnya dengan segala kepandaiannya, dia berusaha sekeras mungkin melawan Tuhan. Tapi akhirnya dia mati penuh dengan kekalahan, saudaraku. Voltaire memohon kepada dokter yang menanganinya, jikalau engkau sanggup memberikan kehidupan kepadaku selama 6 bulan saja, maka setengah dari harta yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Tapi dokter itu mengatakan, maaf, aku tidak dapat menyelamatkan jiwamu. Akhirnya Voltaire berkata, aku harus mati dan pergi ke neraka. Saudaraku, Jefanya berkata dalam ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh Jefanya ini, saudaraku. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudaraku, emas, perak, apapun kepandaianmu, karirmu, pencapaianmu selama ini tidak akan bisa menyelamatkan kita, saudaraku. Kecuali kita datang kepada Tuhan dan bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Contoh yang kedua, saudaraku, saya melihat dari kehidupan seorang wanita yang bernama Carla Tucker, saudaraku. Seorang wanita terpidana mati di Texas akibat kasus 2 pembunuhan yang dilakukan. Pada tahun 1998, saudaraku, dia harus menjalani vonis hukuman mati setelah dia mengalami 14 tahun di penjara. Tapi saudaraku, ketika dia mengalami kehidupan di penjara, dia bertobat, saudaraku. Dia datang kepada Yesus Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya dan dia meninggalkan kejahatan-kejahatannya. Pada saat vonis hukuman mati dilaksanakan, pada waktu suntikan mematikan dimasukkan ke dalam tubuhnya, saudaraku, dia mengambil waktu dan meminta waktu untuk bertemu dengan keluarga korban. Dan dia memohon ampun dan kemudian dia mendoakannya. Lalu dengan sukacita dia mengatakan kepada keluarganya yang menyaksikan dan menemani dia pada saat itu. Dia katakan, saya akan berhadapan dengan Kristus muka dengan muka. Dan sampai jumpa nanti di surga. Dan saya akan menunggu kamu. Saudaraku, kita melihat bagaimana mungkin seorang bekas kriminal yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang sadis bisa berani dengan bersukacita menghadapi kematiannya. Kematian bukan lagi menjadi hal yang sangat menakutkan bagi dia. Ketika dia sudah menanggalkan dosa-dosanya. Ketika dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus penebusnya yang mampu mengampuni dosa-dosanya. Yang mampu menyelamatkan hidupnya. Dia menghadapi kematian dengan penuh kesukaan. Walaupun dia harus menanggung akibat dosanya, saudaraku. Dia harus mengalami hidup di penjara. Dia harus menjalani kehidupan di penjara dan juga vonis hukuman mati akibat perbuatannya. Tapi kematian itu tidak lagi menakutkan. Maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus Juru Selamat, penebus hidupnya. Saudaraku, di mana posisimu sebagai seorang pendosa? Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudaraku. Terlalu banyak dosa kita. Selama masa PSBB ini, saudaraku, masa COVID-19 ini hampir 2 bulan. Ada banyak waktu kita di rumah dan ada banyak waktu kita bisa banyak berdoa, membaca firman. Saudaraku, ketika saya mulai terus melakukan hal ini, saya melihat begitu banyak hal-hal yang menyakitkan Tuhan yang pernah saya lakukan. Rasa-rasanya setiap hari terang firman Tuhan itu
selalu menerangi setiap bagian hati saya ketika saya duduk di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ungkapkan yang sebenarnya Tuhan tidak suka, itu ada dalam hati dan pikiran saya. Saudaraku, maukah kita mendengar seruan pertobatan yang dilakukan oleh Zefanya, yang juga sedang terjadi di hari-hari ini? Maukah kita berdiam diri dan terus memeriksa hati kita? Kita mau terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kita mau terus diterangi oleh kebenaran itu, sehingga kebenaran itu memperlihatkan seluruh apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Dan setiap hari kita mau belajar meninggalkan itu. Dan mulai belajar menyenangkan hati Tuhan. Menjadikan Dia sungguh-sungguh Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang sungguh-sungguh kita kasihi. Tidak ada yang lain. Hari Tuhan itu akan datang, saudaraku. Itu pasti terjadi. Tapi pagi ini, saudaraku, saya mengajak semua kita ketika kita mendengar firman Tuhan yang membawa kita untuk berdiam diri, untuk bertobat. Mari kita mengambil langkah seperti Karla Tucker, saudaraku. Walaupun dia seorang yang sangat jahat, dia melakukan pembunuhan dengan sadis. Tapi ketika terang Tuhan menerangi hatinya, dia menyerahkan hidupnya, membawa dosa-dosanya kepada Tuhan dan meninggalkan dosanya. Maukah saudara melakukan hal itu saat ini? Mari kita tundukkan kepala kita, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau ingatkan kami betapa dosa menyakitkan hati-Mu. Begitu banyak dosa kejahatan yang dilakukan oleh manusia, buatan tangan-Mu Tuhan. Kejahatan itu sudah semakin memuncak sampai membangkitkan murka dan kemarahan-Mu. Tetapi Engkau masih memberikan kami waktu, Engkau masih memperingati kami, Engkau masih mengasihani kami, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan. Pagi ini kami mendengar Tuhan seruan untuk kami bertobat. Untuk kami tinggalkan dosa-dosa kami. Untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup dan hati kami. Tuhan ampuni kami. Hati kami terbuka Tuhan. Engkau dapat melihat sampai kedalaman hati kami, setiap sudut-sudut hati kami Tuhan. Terangi Tuhan. Sadarkan kami. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakitkan hati-Mu, Engkau akan tunjukkan itu Tuhan. Supaya kami dapat meninggalkannya. Supaya kami dapat hidup dengan satu kehidupan yang baru Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu dengan waktu-waktu yang Kau berikan selama sisa waktu kami Tuhan. Dan amat terlebih kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat, firman-Mu, kegenapan firman-Mu sudah Engkau kerjakan di hari-hari ini Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran dan melihat kemuliaan-Mu sehingga kami luput dari penghukuman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya berikan pengumuman hari Kamis nanti tanggal 21 Mei kita ada ibadah kenaikan, masih dalam ibadah online. Tuhan memberkati.